Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ku mohon usah pergi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak buat adik-adik sekalian semuanya. Nah, boleh kembali ke tempat dulu. Masya Allah, silahkan diantar temannya. Iya. Ayo, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi nih di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Masya Allah. Hari ini puasa berapa? Assalamualaikum. Bertemu lagi di Islam Itu Indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki, Syam juga Fadli. Pagi-pagi kita berbagi nilai Islami, sejukan hati. Apa lagi inget ya? Lupa. Waduh, Masya Allah, gimana nih jamaah Islam itu yang ada di rumah? Sahurnya masih semangat kan? Semangat dong ya. Kita kalau sahur semangat, insya Allah puasanya juga semangat. Dan pastinya banyak juga yang penasaran nih ya, pengen lihat penampilan dari tahfiz-tahfiz cilik kita hari ini. Masya Allah. Tapi sebelumnya nih ya buat guru-guru kita, Ustazah Oki, Ustadz Syam, juga Ustadz Maulana, hari ini kita mau bahas nih. Mau bahas tema yang berkaitan dengan setipis tisu. Oh, apa tuh? Ini kan ada yang bilang, sabar. Wah, ternyata kesabarannya hanya setipis tisu katanya gitu ya. Zaman now banget tuh setipis tisu. Ada yang bilang nih kalau sabar itu mudah sebenarnya, tapi harus diucap atau dalam hati nih pertanyaannya. Nah, makanya nih hari ini kita bahas ya. Temanya luar biasa. Temanya adalah meraih pahala dengan bersabar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya mau ngajak jamaah dulu nih melihat sebuah tayangan. Ini pasti gemes sih sebenarnya. Ini sabarnya keterlaluan. Apa sih? Kalau membayar aku nggak mau lihat. Enggak. Reaksi sabar ya, istri sah menemui pelakor. Nah, ini dia tayangannya. Pasti jamaah pada penasaran nih. Iya, Ayo, ini tayangannya. ayo. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen seorang istri sah temui pelakor dengan sangat sabar. Dalam video tersebut diketahui jika seorang wanita tampak bertemu dengan pelakor rumah tangganya dan suaminya di dalam kantor polisi. Tak biasa, momen tersebut justru menjadi sorotan lantaran istri sah tersebut menemui pelakor dengan sabar hingga mampu menutupi sakit hati meski sang suami membela selingkuhannya. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ini, Masya Allah, mudah-mudahan jamaah yang lagi nonton sekarang di Islam Itu Indah ini, mudah-mudahan nggak ada yang mengalami ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tapi gemes ya. Gemes lah, terlalu sabar ini istrinya nih. Istri sahnya sabar banget orangnya. Tapi sebenarnya ini yang paling susah itu adalah sabar ketika kita merelakan orang yang kita sayang. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam Islam nih Ustazah Oki ya. Apabila kita sudah bersabar, tapi sebenarnya dalam hati kecil ini nggak bisa dibohongin. Ada perasaan marah, benci, dendam, gondok, dan lain-lainnya nih. Mohon izin penjelasannya. Fadhal, silakan. Izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam sebuah kejadian di mana kita sangat mencintai seseorang, kita sangat menyayangi seseorang, namun orang tersebut mengkhianati atau melukai hati kita. Ada 3 jenis orang dalam melakukan pembalasan ini. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 40 sebenarnya sudah dijelaskan, tolaklah kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dengan kalimat, kalau engkau berbuat baik atau kalau engkau memaafkan dan memperlakukan baik orang tersebut, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian, 3 cara pembalasan ketika kita sedang terluka atau ketika kita sedang sakit hati.
Yang pertama adalah perilaku zalim. Apa itu zalim, sahabat sekalian? Zalim adalah ketika kita membalas sesuatu dengan kejahatan yang lebih dahsyat daripada itu, atau lebih keji atau lebih kejam, yang mana hal ini tentu saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kemudian kita lihat kejahatan yang diberikan orang lain kepada kita, kita balas dengan kejahatan atau sesuatu yang serupa. Kamu pukul saya 1, saya pukul kamu 1. Kamu pukul saya 2, saya pukul kamu 2. Silakan saja. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memperlakukan seseorang dengan baik dan kita memaafkan orang tersebut. Tentu ini tidak mudah, teman-teman sekalian. Namun ini sifat yang kita sebut biasanya sebagai muhsin, ya, orang-orang yang bersikap dengan baik. Dalam surah Ali Imran ayat 134 ada kalimat wal kadhimi wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surah Ali Imran ayat 134 itu bagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah, teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang mudah memaafkan, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan teman-teman tahu, ada 8 pintu surga sebetulnya, dan salah satu pintu surga tersebut adalah orang-orang yang memiliki sifat ini, yakni orang-orang yang mudah memaafkan dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tentu ini tidak mudah, ini tidak bisa diberikan atau tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Saking susahnya, maka digolongkan orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang masuk golongan dari pintu surga untuk orang-orang yang khusus seperti ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika orang lain melakukan sebuah kejahatan, keburukan kepada kita, Allah Malik Yaumiddin. Allah itu memiliki hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa-siapa yang melukai hati kita, siapa-siapa yang berbuat buruk kepada kita, dan Allah Maha Adil. Allah membalas setiap orang yang melukai hati kita, yang berbuat jahat kepada kita. Allah Maha Adil. Jadi biar itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah kita minta sama Allah, ya Allah, Engkau lihat bahwa aku dizalimi, ya Allah. Engkau lihat bahwa aku disakiti, ya Allah. Dan minta kepada Allah agar Allah bersihkan hatimu, agar Allah bebaskan hatimu, agar Allah lapangkan hatimu. Kenapa? Memaafkan orang lain, teman-teman sekalian, bukan untuk dirinya. Memaafkan orang lain untuk dirimu sendiri. Kalau hatimu lapang, hatimu tenang, engkau akan merasa baik dalam kehidupanmu, engkau sibuk dengan perkara-perkara yang baik, engkau tenang dalam kehidupanmu. Tapi kalau bayangkan hidupmu penuh dengan amarah, penuh dengan benci, penuh dengan dendam, maka engkau akan sulit menjalankan hari-harimu. Jadi yakinlah, Allah Maha Adil, Allah melihat apa yang terjadi kepada dirimu. Fokus kita melakukan kebaikan, adapun yang berbuat buruk kepada kita itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Umma. Berarti Sama-sama. Allah bukannya tidak membalas mereka, tapi Allah menangguhkan waktunya. Betul, Tidak ada betul. yang lolos ya dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini, kita dengarkan dulu informasi menarik dari Ustadz Maulana dan juga Mas Fadli. Silahkan Mas Fadli. Makasih Terima kasih banyak, Ustadz Syam. Tunggu dulu nih, aku mau nyampein kepada semua jamaah. Oh, boleh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Supaya puasa kita lebih berkah, jangan lupa ya, banyak menebarkan kebaikan ya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah, banyak Ustadz Malik. menebarkan amal baik seperti bersedekah dan mengkonsumsi kurma. Masya Allah Ustadz Maulana, benar-benar sungguh mulia banget ya perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya juga nih ya, udah ngebiasain tiap buka dan sahur itu pakai kurma Ustadz. Alhamdulillah, bagus nih. Aduh luar biasa nih. Seperti karena apalagi kurma itu kan bisa jadi sumber energi Bener. buat tubuh kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah makanya Ustadz Maulana, saya suka bersyukur. Bersyukur, saya tahu Betul. tuh beri susu 7 kurma kan maksudnya. Wah bener banget Ustadz Maulana. Nah ini Ya. dia ya, susu steril yang ada kurmanya. Ini Masya Allah. Selalu saya minum nih satu kaleng, satu susu steril 7 kurma setiap buka puasa dan sahur. Wah, susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya. Benar. Apalagi ditambah dengan khasiat buah kurma. Masya Jadi Allah. double khasiatnya ya. Bener banget Ustadz Maulana. Yaudah kita minum dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jamaah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz Maulana, ayo. Wow, alhamdulillah. Enak banget. Kurmanya berasa, nggak hambar lagi. Masya Allah. Nah, makanya nih Ustadz Maulana ya. Susu steril 7 kurma baik buat kita yang jalani puasa nih. Kalau gitu jamaah pada ikut aja untuk minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan 1 kaleng lagi susu 7 kurma untuk berbuka puasa. Nah, inget nih jamaah Islam itu yang ada di rumah.
susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Wah, Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam Indah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan juga kita akan melihat penampilan tahfiz cilik di Islam Itu Indah hari ini. Jangan pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. banget, Ayo kita minum Masya lagi Allah. Ustaz. Bismillah. Subhan